Baru beberapa hari kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Karena itu saya mau sekali lagi memberikan salam merdeka. Satu kali saja, ya. Minggu lalu tema kita iman Kristen dan nasionalisme. Minggu ini kita melanjutkan khotbah eksposisi di penghujung surat Yakobus. Ada 2 kali lagi. Setelah ini masih sekali lagi kita akan menuntaskan eksposisi perikop demi perikop di dalam surat Yakobus. Dan hari ini kita akan memikirkan bersama-sama tema siapa yang berbahagia melalui pembacaan surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membacanya dengan perlahan-lahan saja, ya, jangan balap-balapan. Perlahan-lahan tapi dengan nada yang jelas. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya baca sekali lagi di ayat ke-11 untuk kita semua. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapa yang berbahagia? Ya, ini pakai tanda tanya. Ya, siapa? Ya, kira-kira siapa yang berbahagia? Kalau benar jawabannya langsung selesai khotbahnya. Kalau salah ditahan sampai minggu depan. Ya. Siapa yang berbahagia? Nah, berbahagia itu identik dengan situasi, ya, biasanya. Ini bukan joy, bukan joyful yang dari dalam, tapi bahagia pada umumnya orang mempersepsikan dengan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Ya, saya mau mulai dengan satu foto asli remaja-remaja yang berbahagia. Ya, ini gambarnya. Itu remaja 30 tahun yang lalu. Ya, ada saya di dalamnya. Berbahagia, fotonya belum lama diambil, kemarin. Ya, di sekolah anak saya dibentuk komite sekolah. Dan saya dipercayakan menjadi salah satu pengurus komite sekolah, ya, lalu dilantik. Setelah pelantikan bahagia semua, ya, lalu sebelum pulang saya diajak foto sama remaja-remaja yang lain, ya. Pak, foto dulu Pak, ya, gaya bebas. Nah, kami berbahagia semuanya, ya, semuanya bahagia. Bahkan anak-anak kami kalah gayanya dengan orang tuanya. Kenapa? Karena lagi berbahagia, ya, baru dilantik, baru dilantik. Jadi berbahagia karena situasinya mendukung. Lagi senang, pagi-pagi udah sarapan,
ya kan? Dilantik, maka bahagia, senyum, terkembang, ya. Dan anyway, saya sudah minta izin untuk foto ini dipakai, ya. Saya sudah izin kepada teman-teman, boleh ya saya pakai fotonya? Boleh, kata mereka. Nah, ini bahagia yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ada juga dan banyak sekali, dan mungkin kita juga ikut di dalamnya. Mempersepsikan kebahagiaan, kita memandangnya sebagai tergantung apa yang dimiliki. Ya, tergantung dari apa yang dimiliki. Kita sudah sering mendengar bahwa perspektif umum tentang kebahagiaan, ini salah satu selebgram, ya. Mungkin ada yang tahu di sini, ya. Kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu saya. Ya, saya cuma ketik gambar bahagia, langsung muncul itu, ya. Tapi saya sudah baca beritanya, ya. LV bukan Louis Vuitton, ya. Nama dia LV, singkatannya. Tagline-nya waktu saya baca artikelnya, muda, kaya, bahagia. Waduh, bukankah itu yang kita inginkan, ya kan? Walaupun usia kita bertambah, kita tetap mau muda, kaya, bahagia. Ya. Kalau berarti dari artikel itu dipersepsikan yang bahagia adalah mereka yang kaya dan muda. Kalau bisa muda sejak kaya dan muda terus, ya. Sampai usia bertambah tetap muda, setidaknya jiwanya muda, ya. Nah, maka sudah sangat umum dan kita mungkin secara konsep kita tolak, tapi secara praksis kehidupan diam-diam kita pikir iya benar juga ya, gitu ya. 3 ta, ya. Harta. Orang yang punya harta dianggap lebih berbahagia daripada orang yang kurang harta. Orang yang punya tahta, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya posisi penting di suatu instansi, maka dianggap lebih bahagia daripada mereka yang di tangga kekuasaan itu berada di bawah. Ya. Pemimpin negara, pemimpin lembaga, ya, pemimpin gereja, kesannya dilihat dari jauh, kelihatannya lebih bahagia. Ya. Lihat pendeta GRI, kelihatan senyum terus, ya kan? Kelihatannya lebih bahagia. Apakah benar? Belum tentu, ya. Tapi belum tentu salah juga, ya. Lalu cinta, ya. Cinta. Banyak orang mempersepsikan dirinya sebagai jones, jomblo ngenes, ya. Ada sini yang jomblo ngenes, ya. Anda boleh jomblo tapi jangan ngenes, ya. Karena apa? Orang yang punya pacar belum tentu bahagia juga, ya. Orang yang sudah menikah pun ada yang merasa masuk neraka dalam kehidupan, ya. Belum ke neraka udah serasa di neraka katanya. Padahal dia nggak tahu neraka itu seperti apa, ya. Neraka dunia katanya. Jadi belum tentu, ya. Kalau jomblo itu pasti ngenes. Karena ada teman saya jomblo masih bahagia, ya. Jomblo tetap bahagia. Dia bilang dia sekjen Ijo Lumut. Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Anda sendiri yang mengatakannya. Ya. Ada yang Ijo Luput, ya. Ikatan Jomblo Lucu tapi udah keriput. Itu Ijo Luput namanya. Nah, atau ya teman saya dulu bincang-bincang waktu saya melayani di suatu provinsi, ada teman saya orang dari negara lain yang bilang di negara kami itu ngejarnya 3C katanya. Ya, car, kondominium maksudnya ya, sama cash katanya. Oh gitu ya. Wah, kalau saya nggak gitu. Ya, karena nggak ada duit belinya, ya. Walaupun mungkin pengen juga, ya. Car, kondo, and cash. Maka orang akan mengerahkan semua energi yang dia punya, semua potensi untuk mengejar itu, ya, mengejar car, kondo, cash, atau harta, tahta, cinta, ya. Ada yang merasa saya susah punya pasangan, kenapa? Karena belum kaya, ya. Itu perspektif secara umum, ya. Memang dengan kita memiliki harta, kita memiliki jabatan tertentu, ya.
bisa menjadi tambahan peluang untuk apa? Mendapatkan cinta. Tapi kalau kita sudah di puncak, baru orang suka sama kita, itu patut diuji berulang-ulang. Ya, kalau dia menerima kita sejak susah, maka besar kemungkinan bahwa dia terima kita apa adanya. Ya, contohnya siapa? Istri saya. Wah, harus diangkat. Ada orangnya di sini soalnya. Ya, dia kenal saya sejak saya masih susah. Ya, nggak punya apa-apa, ya kan? Nanti lain kali saya ceritakan. Modal mau bawa sesuatu, saya ikut promosi donor darah. Katanya dapatkan paket menarik donor darah. Saya donor darah, ya. Duit nggak punya waktu itu, tapi donor darah dapat paket menarik. Ada snack, ada minuman apa. Lalu saya bawa. Wah, lagi punya uang ya. Saya senyum-senyum. Padahal itu ada promosi untuk orang yang donor darah dikasih paket menarik. Ya. Nah, dia terima saya waktu masih susah. Ya. Jadi kalau sampai sekarang masih susah apa boleh buat ya. Apa boleh buat. Tapi setidaknya sudah teruji. Ya. Seseorang itu menerima kita ketika kita masih belum apa-apa. Ya. Sekarang tentu saya sudah makin bertambah, setidaknya tambah maju ya perutnya. Ya, tambah maju, pipinya juga tambah melebar. Ya. Tapi setidaknya ada teruji, ya. Nah, bahagia yang sejati itu seperti apa sih sebenarnya, ya? Kalau bahagia karena ini semua, maka itu nggak perlu jadi orang Kristen, ya. Orang yang nggak beragama pun kalau punya harta, punya tahta, punya orang yang mengasihi karena kita banyak uang dan penuh kekuasaan dan lain sebagainya, maka itu gampang sekali, ya. Enggak perlu jadi orang Kristen. Ya. Kalau mau jadi orang Kristen sejati, dia harus bisa bahagia dalam penderitaan. What? Ya. Apa? Ya, gitu kan? Siapa yang mau menderita? Ada enggak yang mau menderita? Kalau ada yang kepengen banget menderita, biar kita gebukin rame-rame. Ya, biar dia menderita. Tapi ini adalah salah satu ujian kebahagiaan yang sejati adalah tetap bahagia walau menderita. Loh, kok bisa? Ya bisa, itulah disinilah kekristenan. Kesejatian, keberimanan, kesejatian, kebahagiaan ada ketika orang memasuki masa-masa sulit, memasuki fase penderitaan di dalam kehidupan dan dia tidak kehilangan kebahagiaannya. Itu baru bahagia yang sejati. Nah, melalui teks yang kita baca tadi ada kunci, ya. Ada kuncinya, ya. Saya yakin kita di sini banyak yang mengantongi kunci saat ini, minimal kunci kendaraan, ya. Kunci bahagia dalam penderitaan, ada kuncinya, ya. Teksnya tadi sudah ada, semua tercatat, ya. Yang pertama, ya, yaitu adalah kunci kebahagiaan di dalam penderitaan adalah bersabar. Bersabar. Salah satu terjemahan bersabar itu dalam bahasa Inggris long suffering, ya. Tahan menderita. Karena bersabar itu enggak enak, ya. Kalau kita ngajar anak kita membaca, diajarin enggak ngerti-ngerti, ya. Dia tahu karena ngelihat gambar. Makanya kadang bacanya salah, ya, ada gambar sapi. Tapi tulisannya lembu, ya kan? Tulisannya sapi, gambarnya ya gambar sapi. Kita suruh anak baca. sa katanya. P baca lembu katanya. Ya karena gambarnya benar, nggak salah. Karena dia ngelihat gambar bukan bisa baca. Ya kalau gitu kan kita langsung gergetan kan. Ini kok nggak bisa baca ya, padahal kita dulu juga gitu. Iya kan? Tapi kalau anak kita marahin. Nah, itu perlu kesabaran. Ya, menahan. Orang misalnya karyawan diajarin nggak ngerti-ngerti. Ya udah ditegur masih
melakukan kesalahan yang sama. Jadi seolah-olah kayak ngelawan. Maka kita akan mudah apa? Terpancing emosi. Tetapi ketika kita bisa menahan, itulah yang namanya sabar. Bisa menahan, bisa mengontrol, memanage emosi kita. Tentu di sini teks aslinya berbicara tentang bersabar karena orang-orang miskin pada waktu itu, ya kalau kita baca perikop sebelumnya, mereka dicurangi. Kau curangi aku. Ya, ada lagu anak muda gitu ya. Dicurangi sama pemberi kerja, sama orang kaya. Kadang mereka menahan upah dari karyawan-karyawan yang adalah pekerja yang gajinya harian. Ya. Maka orang-orang susah ini tentu mau emosi. Mereka mau melawan gak ada kekuatan. Tapi di dalam sini ini seperti apa? Seperti bara yang dikipas dengan kipas sate itu ya. Nggak akan padam. Dia tambah mau tinggal tunggu meledak. Ya, bisa demo, bisa ngamuk. Nah, tapi mereka dihimbau oleh Yakobus untuk apa? Sabar. Ya, sabar. Itu kuncinya. Kalau kita nggak sabar, kita akan cepat lari dari penderitaan. Kita akan menghindar dari penderitaan. Yang kedua, kuncinya adalah teguhkan hati. Di ayat ke-8 dikatakan, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ya, teguh itu ya kalau saya bahasa dulu saya bilang nggak oglek-oglek. Oglek-oglek itu gimana ya? Nggak kenceng gitu ya. Nggak kenceng kayak kita masang baut nggak pas. Ya, baut dengan mur nanti dia oglek-oglek, ya, goyang-goyang gitu. Atau seperti kaki meja yang enggak dipaku dengan tepat, ya, maka dia goyang-goyang. Ya. Jangan seperti itu. Kita harus teguh, harus kuat, ya, walaupun digoyang-goyang, ya, walaupun digoyang-goyang, tetap teguh. Ya. Ada kalanya kita agak fleksibel dikit, tapi tidak menjadi runtuh. Tidak menjadi jatuh seperti konstruksi jalan tol itu kan. Jadi kan antara pilar dengan jalan di atas itu kan ada bahan tertentu yang bisa bikin dia goyang tapi teguh. Ya, enggak akan runtuh. Ya. Jadi seperti itu. Hati kita harus tetap teguh. Jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar diri kita. Jangan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bukan berarti kita harus mati rasa atau kita denial. Enggak, saya enggak menderita. Saya hebat, saya kuat. Bukan. Ya, kesakitan, kebangkrutan, pembulian, dilecehkan, tentu itu tidak menyenangkan. Tetapi jangan biarkan itu mengendalikan diri kita. Ya, kita tidak bisa mengatur hal-hal di luar diri kita. Banyak hal yang tidak bisa kita atur. Tapi kita harus bisa mengatur bagaimana kita meresponinya, ya, bagaimana sikap hati kita, bagaimana bicara kita ketika situasi dan kondisi berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Kemudian jelas, jangan bersungut-sungut. Di ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, ini ciri khas manusia. Ya, kalau kita baca seluruh perjanjian lama, ada banyak sekali ayat yang menyatakan bangsa itu bersungut-sungut, ya, mengeluh terus. Padahal mereka mengalami berbagai-bagai pemeliharaan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat paling spektakuler sepanjang masa, ya. Bagaimana itu bisa laut terbelah, ya. Kalau durian terbelah itu udah biasa, ya kan? Tapi lautan terbelah, bagaimana caranya? Ya, hanya pernah terjadi sekali dalam sejarah. Ya. Dan mungkin tidak akan pernah lagi terulang sampai akhir zaman. Ya. Tapi nanti enggak ketemu air, bersungut-sungut. Enggak makan daging, bersungut-sungut. Musa, masih mendingan dulu kami di Mesir. Ya, makanan ada. Ya, kami ini udah jalan di padang gurun. Enggak ketemu minimarket lagi. Ya kan, yang mana ada dulu warung. Ya kan, hausnya minta ampun.
Padahal Tuhan seringkali menyertai. Mereka marah-marah sama Musa berulang-ulang. Siapapun pemimpinnya, bangsa itu ahli bersungut-sungut. Ya. Sehingga mereka seringkali dihukum oleh Tuhan. Ya, karena intensitas dan frekuensinya begitu sering dan berat, maka Tuhan berulang kali menghajar umat pilihannya sendiri. Karena apa? Bersungut-sungut. Maka jangan entengkan bersungut-sungut. Karena itu nanti memang kesannya enteng sungut-sungut. Tetapi itu nanti akan seperti bola salju. Ya, lama-lama akan tambah bahan untuk sungut-sungut, tambah bahan untuk sungut-sungut. Akhirnya nanti bisa terjadi pemberontakan, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi pembunuhan dimulai dari sungut-sungut. Maka jangan remehkan. Nah, kadang orang yang gampang bersungut-sungut akan menjadi habit, akan menjadi karakter, ya. Sehingga apapun yang dia punya tetap membuat dia punya alasan untuk bersungut-sungut. Ya. Tetap ini akhirnya jadi karakter. Maka bahaya ini. Jangan kita menjadi orang yang dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Lama-lama kita melenguh nanti. Oh, itu melenguh ya. Ya, enggak jadi berkat. Ya kan? Enggak lebih tinggi daripada yang mau tadi itu. Ya. Kita kan punya kemampuan ya, kemarin di ibadah pemuda bagus sekali temanya ya, growth mindset. Ya. Kita tidak pernah berhenti, kita harus terus berkembang, terus berkembang. Jangan gampang mengeluh. Ya. Jangan terus bersungut-sungut. Lama-lama nanti muncul sungut kita. Ya. Lalu kena sengat kita. Akhirnya kita kalah, busuk, jadi sangit, ya, jadi bau sangit, nggak jadi berkat. Orang nggak suka di dekat kita. Karena apa? Bersungut-sungut terus. Lalu berikutnya jangan saling menyalahkan, ya. Di ayat ke-9 juga. Janganlah kamu saling mempersalahkan. Ah, ini kakak adik ini sama sungut-sungut, ya, mempersalahkan. Wah, begini sih, kantor saya sih begini, ya. Makanya karyawannya enggak sejahtera-sejahtera. Nah, gereja saya sih begini, makanya enggak maju-maju. Ya. Pendetanya sih begitu, ya. Makanya jemaat enggak tambah-tambah. Presidennya sih begitu, makanya negara enggak maju-maju. Ya. Ini mentalitas, ya. Kita tidak melihat kepada diri, tidak berpikir apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa kontribusikan untuk kebaikan orang-orang di sekitar saya, untuk kebaikan lembaga saya, untuk kebaikan gereja saya, untuk kebaikan bangsa dan negara saya. Mentalnya maunya, what can I get? Apa yang bisa saya ambil? Bukan, what can I give? Apa yang bisa saya berikan? Makanya di dalam berbangsa dan bernegara kan ada pidato yang sangat legend. Dari John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan atau perbuat kepada saya. Tetapi tanyakan apa yang bisa saya perbuat atau berikan untuk negara. Ya, banyak tahu politik Pak Pendeta. Iya, soalnya anak IPS dulu. Ya, ada pelajaran tata negara. Ya, ada itu pembelajaran. Makanya saya tahu homo homini lupus dan lain sebagainya. Ya, istilah-istilah di pelajaran tata negara. Nah, kalau sekali, dua kali itu masih wajar. Tapi kalau udah jadi habit, waduh, itu akan membuat kita sulit untuk berkembang. Akan membuat kita sulit untuk maju. Akan membuat kita sulit untuk menang di dalam pertarungan kehidupan. Kehidupan ini adalah sebuah pertarungan, sebuah perlombaan. Walaupun sekarang istilah-istilah kompetisi mulai menurun. Sekarang yang dikembangkan adalah istilah-istilah kolaborasi, ya. Collaborate, ya. Bekerja bersama-sama, bekerja sama untuk kemajuan bersama-sama. Tetapi tetap, toh ada perusahaan yang lebih maju daripada perusahaan lain. Ada negara yang lebih maju daripada negara lain. Kalau sibuk di dalam saling tuding menuding, saling menyalahkan, bersungut-sungut, kapan majunya? Ya,
maka energi akan habis untuk mengurusi masalah-masalah internal. Ya, jangan mimpi menjadi negara yang maju, menjadi orang yang maju, ya, menjadi gereja yang maju, ya, yang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau waktunya, tenaganya habis untuk mengurusi masalah-masalah internal. Lalu, turuti teladan para nabi, tekun dalam penderitaan. Ayat 10 dan 11 dikatakan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Turuti teladan para nabi. Ya, bukan jabatannya, wah dia jadi pimpinan umat, bukan. Di sini di state dinyatakan penderitaan, ya, disebut penderitaan secara khusus. Penderitaan itu adalah bagian integral dari kehidupan. Nggak ada yang nggak menderita, ya. Senang ngelihat anak kecil baru lahir, lucunya digendong, digini-gini kan. Itu yang melahirkan sakit, walaupun saya nggak mengalami. Ya, tapi menurut istri saya melahirkan itu sakit, walaupun dengan cara normal ataupun cara sesar. Sesar nggak sakit kok, nggak terasa. Iya, setelah efek biusnya habis, sakitnya minta ampun dan lama lagi berbulan-bulan. Ya, menderita. Ikut Tuhan pasti menderita. Ya, tentu bukan dari awal sampai akhir menderita terus nggak selesai-selesai, enggak. Tapi harus ada penderitaan karena itu bagian dari ujian iman kita. Emas tidak langsung jadi cincin dari dalam tanah, ya. Itu harus dibakar dulu, disingkirkan itu kotoran-kotoran atau ada mineral-mineral lain yang mencampuri emas itu sehingga emas itu dimurnikan, dibakar, dilelehkan, lalu baru dibentuk. Waduh, itu sakit, ya. Supaya apa? Supaya keluar yang murni. Ya, yang paling berharga. Begitu juga dalam kehidupan. Karena itu nggak ada orang yang hidupnya enak-enak, santai-santai, leha-leha. Ya, lalu dia menjadi orang yang paling unggul. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, di dalam aspek apapun itu, biarpun kita berusaha, kita bisnismen, nggak ada yang buka mata gini langsung sukses, nggak ada. Perjuangan, ya. Kadang-kala mulai usaha bangkrut, mulai lagi yang baru, bangkrut lagi, mulai lagi yang baru. Ya, itu mentalitas yang tidak menyalahkan keadaan, tapi belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan. Lalu perbaiki terus, dan itu terus continue sampai Tuhan memanggil kita. Nabi-nabi juga gitu. Ya, ada nabi yang ditolak seumur hidupnya, seperti Yeremia, tidak diterima oleh bangsanya. Ya. Yesus sendiri tidak diterima oleh orang kampungnya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus seorang nabi tidak diterima di kampungnya sendiri. Ya, gak gampang. Maka penderitaan itu memang harus ada. Ya, berapa banyak juga mahasiswa kalau mau ujian akhir semester mulai sakit. Ya, dulu kami di sekolah di Ngabang, tadi ada di video awal ya, ada kadang siswa tertentu yang suka sakit kalau dicek ke kelasnya ada ulangan harian, ya. Maka sakit karena apa? Stres duluan, ya. Stres duluan, dia mau menghindar dari kesulitan menghadapi soal ujian. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau nabi-nabi saja, ya, yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, mereka harus melalui berbagai-bagai penderitaan. Termasuk contoh terbaik Tuhan Yesus. Bukan cuma menderita. Menderita sampai mati. Mati dengan cara yang paling menderita. Itu sudah dicontohkan. Maka siapa kita? Ya, yang mengklaim kepada Tuhan, meminta terus supaya jangan sakit, jauhkan dari kutuk sakit penyakit, jauhkan dari kutuk kemiskinan. Miskin belum tentu karena kutuk. Sakit belum tentu karena kutuk. Ya,
Karena Rasul Paulus sendiri sakit tidak disembuhkan. Berani kita bilang Paulus dikutuk? Waduh, kalau Paulus dikutuk kita ini gimana? Ya, maka kita harus menuruti teladan dari tokoh-tokoh terdahulu, para nabi, rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Maka kita perlu mempersiapkan diri, ya, perlu mempersiapkan diri. Nah, berikutnya pondasi bahagia. Wah, pondasi bahagia dalam penderitaan. Harus ada pondasi yang kuat. Karena sebuah bangunan, ya, kekuatannya, strukturnya, kekuatannya diukur dari pondasinya. Pondasi bangunan 1 lantai dengan bangunan 50 lantai pasti beda. Ya, pasti beda. Ya, ini namanya pondasi cakar ayam. Ada yang bilang pondasi ceker ayam. Ya. Cuman mungkin gak banyak yang tahu, ini yang buat ini orang Indonesia. Ya, makanya namanya cakar ayam. Ya. Kalau kaki kalkun bukan orang Indonesia. Ya, tapi cakar ayam. Walaupun berapa kali orang bangun saya lihat nggak ada kuku ayam di dalamnya. Ya, nggak ada. Cuma dinamakan cakar ayam. Ini Profesor Dr. Insinyur Sediatmo yang membuat ini. Pondasi ceker ayam, nanti searching sendiri. Ya. Maka untuk bangunan yang kuat, pondasinya ya supaya tidak runtuh. Maka apa yang menjadi pondasi bahagia dalam penderitaan? Ya, saya menggambarkannya dengan kata-kata kekuatan. Ya, kekuatan, pondasi itu harus kuat. Maka ketika dia menopang ini ada kekuatan. Baik itu kekuatan dari belakang, dari depan, dari bawah, dari atas. Jadi ditopang dari segala arah sehingga dia menjadi bangunan kehidupan yang kokoh. Yang tidak akan goyah apalagi runtuh. Hanya oleh karena penderitaan. Yang pertama, kekuatan dari belakang, teladan para nabi. Ya, nabi itu di belakang, ya, di masa lampau. Ya, nggak ada nabi di masa depan, nggak ada. Ya, kalau ada berarti dia ngaku-ngaku nabi. Nggak ada nabi di masa sekarang. Ya, tapi fungsi kenabian terus dijalankan, menyatakan kebenaran. Ya, dari masa lampau, nabi-nabi, Tuhan Yesus, rasul-rasul. Ya, itu menjadi kekuatan. Kita baca di dalam seluruh bagian firman Tuhan banyak sekali contoh-contoh penderitaan. Bahkan mereka sampai menjadi martir, mati dibunuh karena kebenaran. Karena mereka adalah pengikut Tuhan yang setia dan mereka tidak mau menjual imannya, tidak mau melacurkan agamanya hanya demi menghindari persekusi, hanya demi menghindari penderitaan. Ya. Kiranya teladan itu menjadi kekuatan yang menopang dari belakang. Jadi kita nggak akan tumbang. Ya, berikutnya teks yang kita baca semua ini tadi ya, kekuatan dari depan. Ya, ini menahan kita dari depan supaya apa? Supaya juga kita nggak tumbang ke depan. Ya, kekuatan dari depan dikatakan sabar karena di ayat 7 dikatakan apa? Sampai kepada kedatangan Tuhan. Lalu dibilang karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu di ayat 8. Lalu di ayat 9 dengan narasi yang berbeda. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dan ini hakim berdiri di ambang pintu juga berbicara tentang Tuhan. Di dalam pengertian bahwa Tuhan akan membela. Karena dia hakim yang adil. Kalau kita menderita oleh karena kebenaran, maka Tuhan sebagai hakim tidak menakutkan. Tapi menghiburkan, meneguhkan, menguatkan. Ya, itu yang akan memberi kekuatan dari depan supaya kita tidak bongkok, tidak jatuh ke depan. Jadi ditahan dari belakang, ditahan dari depan, kekuatan. Tetap berdiri tegak karena kedatangan Tuhan belum kan? Ya, itu yang memberi tambahan kekuatan bagi orang-orang percaya yang menderita. Ya, yang ketiga dan keempat yaitu kekuatan dari samping. Wah, dari samping kiri kanan. Ini diberikan ilustrasi oleh Yakobus. Dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dan di terjemahan lain hujan awal dan hujan akhir. Ya, digambarkan seorang petani. Memang petani itu adalah salah satu ilustrasi yang sangat baik bagi kesabaran dan ketekunan pengharapan menunggu hasil. Tidak ada petani yang begitu mencangkul langsung panen.
Enggak, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Menyemai, menggemburkan tanah, lalu mempersiapkan lahan, menyemai, lalu menyiram, menunggu, ya, sampai berbulan-bulan. Ya. Tetapi dia lakukan, karena apa? Dia tahu ada pengharapan di depan. Akan ada musim panen. Tidak selamanya saya hanya mencangkul. Tidak selamanya hanya memberi pupuk. Saya juga akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan. Ya, maka itu menjadi kekuatan dari samping. Ya. Dan yang terakhir tapi terpenting adalah kekuatan dari atas dan dari bawah. Ya, yaitu apa? Tuhan akan memberikan kekuatan dari atas. Ya, karena Tuhan kan disimbolkan di atas. Tapi juga dari bawah. Karena Tuhanlah yang menjadi dasar yang mampu mengangkat kita, dan dari atas Tuhan mampu juga menarik kita dari atas. Ya. Dari mana kita dapat? Ayat 11 dikatakan, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Luar biasa. Ya, di PA kemarin 2 hari lalu juga bicara tentang itu. Salah satu closing statement yang saya berikan adalah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam pengertian Tuhan sesungguhnya lebih daripada adil. Karena kalau adil, taat dapat berkat, tidak taat dapat kutuk. Ya, seperti matematika. Ya, reward and punishment. Tapi kalau kita mau perhatikan, baik di catatan kitab suci maupun di kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan tidak membalaskan sesuai dengan kesalahan kita, setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Tuhan enggak begitu. Ya. Bahkan dia penuh dengan belas kasihan. Ya. Kita yang sering ngeyel, kita yang cukup keras kepala, kok Tuhan kayaknya enggak hajar-hajar yang terlalu berat. Ya. Tapi jangan mempermainkan belas kasihan, kasih sayang Tuhan. Jangan permainkan. Tapi memang kalau kita mau jujur, ya, Tuhan itu begitu baik dengan kita. Ya, mungkin kadang-kala kita dipukul, tetapi Tuhan tidak mencampakkan kita sedemikian. Ya, Tuhan tetap memberikan pengharapan dan panggil kita terus untuk bertobat. Tapi kalau kita dipanggil untuk bertobat, dengarkan dan lakukan. Maka dengan kekuatan ini kita akan memiliki kebahagiaan yang begitu kokoh. Ya, karena ada kekuatan baik dari belakang, dari depan, dari samping, dan juga dari atas dan bawah. Waduh, ini udah kuat banget ini. Udah kuat sekali. Ya, terakhir, pembelajaran dan penerapan. Penderitaan pasti dialami oleh setiap orang. Jadi, kalau kita belum banyak menderita, kita bisa antisipasi. Penderitaan sangat mungkin akan datang lagi. Ya. Kalau kita banyak menderita, juga ini menjadi kekuatan bahwa bukan hanya kita yang menderita, nabi-nabi juga menderita, ya kan? Apalagi kita orang biasa, ya. Tetapi juga ada satu hal, bahwa badai pasti berlalu, ya. Penderitaan, kelimpahan, kekurangan, sehat, sakit datang silih berganti, ya. Maka kalau kita sedang menderita, itu ada ujungnya. Jangan takut, ya, jangan takut, jangan menyerah. Lalu, penderitaan tidak perlu dicari, dan penderitaan juga tidak mesti dihindari. Tetapi kita harus mengantisipasi dan menghadapi. Ya, tentu jangan dicari-cari, bikin-bikin penderitaan yang kita ciptakan sendiri, supaya kan katanya harus menderita, bukan begitu. Ya, penderitaan pasti akan datang. Ya. Tapi kita harus mempersiapkan, mengantisipasi. Ya, di dalam ilmu-ilmu yang lain aja ada gitu. Belum apa-apa harus mempersiapkan, mitigasinya bagaimana. Ya, ada plan A, plan B, ada banyak rencana. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi berbagai-bagai situasi yang tidak terprediksi. Apalagi di dalam kehidupan kerohanian, di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu yang nanti mempengaruhi kita ke sorga atau ke sebelahnya. Ya, sedangkan yang di dunia saja kita persiapkan sedemikian rupa, apalagi hal-hal rohani. Ya. Yang ketiga, bangun pondasi kebahagiaan sejati yang tadi sudah disinggung. Ya, supaya apa?
supaya bangunan kehidupan kita tidak runtuh, ya, tidak goyah. Walaupun terjadi di dalam kehidupan ada erosi, ada tsunami, ada erupsi, ada gempa, ya. Kita bisa melalui itu semua. Ada gelombang, bukan berarti kita nggak kena gelombang kehidupan, kena, ya. Kita kan maunya kayak apa? Kayak Raja Wali katanya, ya. Raja Wali terbang di atas badai, ya kan? Tapi sebelum di atas badai itu capek mau naiknya itu, ya. Perjuangan juga, penderitaan juga. Ya. Maka pondasinya harus benar. Jangan meletakkan kebahagiaan kita berdasarkan materi, berdasarkan 3T tadi atau 3C tadi. Jangan. Ya, harus berdasarkan yang tadi juga sudah disinggung. Ya, ada kuncinya, ada pondasinya. Tentu yang terakhir tadi juga sudah disampaikan, miliki kuncinya. Ya, ketika Anda menemukan diri Anda terkunci dalam ruangan penderitaan kehidupan, ya, temukan kuncinya. Dan syukurnya kuncinya nggak mesti seperti fisik, kunci yang fisik. Ya, kuncinya ada di dalam. Sudah terpatri, sudah tersimpan, ya, menjadi bagian integral dari hati kita. Ya. Jadi nggak seperti kita kunci rumah lupa bawa nggak bisa buka kunci pintu, ya. Tetapi kunci itu harus ada di dalam diri, di dalam hati kita, ya. Supaya apa? Ketika kita menemukan diri kita, kok tiba-tiba ini ada di ruangan penderitaan kehidupan. Kita punya kuncinya, tinggal buka, keluar, lepas, bebas, dan kita menjadi pemenang atas penderitaan kehidupan. Dan ketika menjadi pemenang atas penderitaan, tidak mesti kita langsung tidak lagi pernah menderita, atau miskin jadi kaya, atau bawahan tiba-tiba jadi CEO dalam waktu 1 tahun, nggak mesti begitu. Ya, kemarin juga saya singgung di PA, bahwa dalam hal spiritual itu seragam. Kita harus ada pertobatan, lalu ada pengampunan, lalu ada pemulihan. Tetapi berkat-berkat non-spiritual yang Tuhan berikan ketika kita hidup benar, itu beragam. Tidak mesti hidup benar, pasti tidak pernah sakit. Tidak pasti. Ya. Tidak berarti kalau hidup benar, pasti akan tambah kaya. Tidak juga. Ya. Maka itu beragam. Jadi jangan iri kepada orang lain. Kok dia rumahnya 3, rumah saya cuma 2. Ya. Jangan iri. Ya. Kok dia karyawan tetap, saya kok kontraktor, ya, kontrak setahun, diperpanjang lagi kontrak setahun, rumahnya juga kontrak, ya kan, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita hidup benar, karena di rumah Bapak banyak tempat tinggal, ya, luar biasa itu penghiburan yang menguatkan. Maka pastikan kita punya pondasi yang benar dan miliki kuncinya, supaya ketika kembali kepada Tuhan, Tuhan gak tanya berapa banyak yang kamu miliki, berapa tinggi jabatanmu, ya. Gak itu yang Tuhan tanya. Tapi apakah kita tadi yang pondasi itu dan kunci itu yang akan kita bawa kepada kehidupan kekekalan. Maka mari kita memeriksa diri, kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan terus supaya kita siap, ya, di dalam menghadapi penderitaan. Karena penderitaan pasti akan datang. Tapi penderitaan juga akan berlalu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.